Selamat siang Pak Warno. Siang, Pak Ya. Rian. Baik Pak Warno, dalam kesempatan yang baik pada hari ini, eh, kita nanti akan berbincang sedikit mengenai apa yang menjadi keluh kesah atau mungkin keinginan dari pribadi Pak Warno berkaitan dengan kegiatan kegiatan sehari-hari panjenengan. Nah, namun perlu kita ingat ya Bapak, hari ini kita hanya punya waktu yang relatif singkat. Jadi untuk itu nanti jika saya terlalu lama mau diingatkan ya Pak Warno ya. Baik, Pak Warno bisa mendengar suara saya dengan baik ya. Sangat baik, Pak, terdengar jelas. Oke, Pak Warno, kira-kira hari ini kita akan membahas tentang topik apa Pak? Ini, Pak, hubungannya dengan perilaku siswa, Pak. Oh baik, jadi kita hari ini akan membahas topik yang berhubungan dengan perilaku siswa nggih Bapak nggih. Ya, Oke. Kira-kira dalam topik ini adakah masalah yang ditemui Pak? eh, pasti ada, Pak, karena memang sebagai guru dan apalagi saya juga sebagai mas, itu akhir-akhir ini tuh punya beberapa masalah Iya. didik terkait Hmm? terkait apa namanya ini disiplin positif artinya apa ya eh, siswa-siswa saya itu eh, apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu ndablek, bahasanya Oh, ndablek. iya. Sudah Ini diperingatkan berkali-kali, masih bimbing ya? saja melakukan hal yang sama. Iya. Bagaimana Bapak? Artinya mungkin perlu bimbingan khusus ya Pak yang murid-murid Bapak ini ya. Iya. Hmm. Oke, kita akan bahas topik tentang tantangan kita sebagai guru kaitan dengan siswa yang mana kira-kira apa Pak tujuan yang ingin dicapai setelah setelah kita melakukan percakapan ini Pak. Ya harapan saya nanti bisa menemukan sebuah solusi untuk apa namanya menjadikan siswa-siswa saya itu ya tertib lah. Maksudnya sekali dinasihati itu bisa jalan gitu, nggak perlu harus apa namanya harus diulang-ulang atau apalah itu. Dan itu sangat apa ya? Kalau bagi saya, padahal saya itu sudah Hmm, berkali-kali untuk menyampaikan, tapi masih saja apa iya, namanya tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu sama. Padahal iya, baru kemarin dinasihati, hari ini sudah berulah lagi seperti itu. Harapan saya nanti bisa bisa menemukan solusi untuk apa siswa-siswa itu yang apa melakukan apa ya istilahnya disiplin positif yang melanggar itu. iya. Mungkin kalau boleh saya tahu Pak, eh, sampai dengan hari ini, adakah hambatan yang membuat Pak Warno ini kesulitan untuk menghadapi tantangan atau permasalahan tersebut, Pak? Ada contoh misalkan uh, Hmm? misalkan ini saya uh, hari Senin kemarin itu ada sesi wali kelas hari Senin misalkan hari Senin saya ada sesi wali kelas, kemudian di sesi wali kelas itu saya juga menyampaikan intinya teman-teman kalau bercanda jangan jangan keterlaluan, kalau apa namanya gojek apalagi sampai membawa nama-nama itu saya bahkan mungkin kalau setiap saya ngajar di mata pelajaran saya itu saya saya ulang-ulang, tapi ya gimana ya baru kemarin dikasih nasihat, hari ini nanti sudah ada laporan lagi dengan kasus yang sama. Kemarin Hmm. ada siswa yang
dibully, nggak masuk 1 minggu karena dibully satu kelas karena memang Oke, menyebut nama orang tuanya orang tua. seperti itu. Oke, itu Nah, jadi terus masalah ya Pak ya. ya Hmm. seperti itu, Pak. Kira-kira Pak, ah, adakah kekuatan atau mungkin potensi yang Bapak atau sekolah miliki untuk menghadapi permasalahan tersebut, Pak? Ya kalau kekuatan ada, mungkin tetap ada yang namanya sebuah apa namanya sebuah usaha itu walaupun kita sudah mentok mungkin pasti tetap akan Mm-mm. ada jalan. Namun kekuatannya ya kalau misalkan untuk saya tidak mampu berarti saya harus berusaha mengkomunikasikan atau Mm-mm. mengkolaborasikan sebuah permasalahan ini kepada apa namanya kepada teman saya, kepada sejawat saya atau mungkin kepada bagian kesiswaan ya itu memang ada hubungannya dengan ranah Mm. bagian kesiswaan seperti itu. Di Mm-mm. situ. Oke, oke, oke. Baik. Wah, luar biasa nih. Semakin menarik ya, Pak ya. Nah, mungkin, Pak, eh, adakah strategi khusus atau mungkin eh, bagaimana cara yang paling mudah dilaksanakan menurut Bapak dalam menyikapi hal tersebut selain kolaborasi, Pak? Dan terkait dengan apa namanya perilaku-perilaku siswa yang mungkin agak sulit dikendalikan, misalkan mudah bercanda, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau memang tidak pantas atau kemudian ada lagi mungkin yang perilaku yang misalkan suka coret-coret, ada yang Mhm. kemarin laporan coret-coret tempat pensilnya temen, ada yang coret-coret bukunya temen, kemudian ada juga coret-coret di tempat-tempat yang tidak seharusnya diorek-orek, misalkan di tembok, di meja, ada di Ah, pintu kamar mandi, seperti itu. Dan itu iya, sering sering terjadi dan banyak laporan. oke. Itulah itu kalau hubungannya dengan itu mungkin ini apa namanya ada harus kerjasama dengan guru seni lah, guru seni yang di situ Mhm. bisa mungkin bisa mengkolaborasikan bagaimana pelajaran seni budaya bisa uh, bisa memberikan peran pada siswa untuk bisa ini menyampaikan aspirasi dari teman-teman atau siswa-siswa yang suka bercanda atau suka apa jenisnya istilahnya suka ngomong yang tidak Kurang lah seperti pantas. itu. Iya. Disalurkan ke situ. Mm-mm, Kemudian kalau yang mm-mm. kreatif dalam hal perilakunya misalkan sering ngorek-ngorek atau sering apalah itu di tempat pribadi teman itu mungkin dari saya mungkin ada apa ada gagasan ini membuat papan khusus untuk Iya. apa ya Ah, papan gagasan untuk papan untuk menyampaikan aspirasi mereka atau kalau dalam oke. bahasa kerennya itu seperti papan untuk melakukan graffiti lah seperti Oh, iya, itu iya, papan iya. Paham. khusus. Nah, Jadi bisa saya ini ya Pak tangkap bahwa selain kolaborasi itu eh, di sisi lain kita juga perlu yang namanya menyediakan sarana prasarana. Betul nggak Pak? Nggih? ya betul sekali. Nah, Jelas nggak mungkin kalau dari saya sendiri jelas mm-mm. nggak mungkin. Iya, artinya selain melibatkan guru seni, kita juga melibatkan mungkin Bapak Ibu guru yang memiliki wewenang dalam hal penyediaan sarana prasarana. Begitu ya, Pak ya? Iya, jadi harus Oke. harus selain dari guru dan pihak siswa untuk misalkan untuk pengadaan papan atau apalah yang sarana dan prasarana berarti memang harus kerjasama juga dengan pihak SARAS Pak Oke. seperti Ya. itu. Artinya untuk menyediakan tadi misalkan papan untuk seperti itu. Oke. Pak, ketika itu nanti sudah bisa terlaksana,
Kira-kira apa yang menjadi tolak ukur ketika siswa itu sudah berubah atau ada perubahan perilaku siswa yang notabene itu sudah mudah dibimbing dari yang awalnya itu yang tadi Pak Warna sampaikan sulit dibimbing, kalau istilah Jawanya bandel, ngeyel, seperti itu ya. Itu nanti perubahannya yang seperti apa yang menandakan bahwa siswa itu sudah berubah. Kira-kira menurut Pak Warna bagaimana, Pak? Apa namanya, tolak ukurnya kalau misalkan apa namanya tadi apa yang menjadi gagasan atau ide saya bisa terrealisasi, berarti nanti indikatornya kan otomatis nanti yang namanya beli kemudian coret-coret di apa barang milik teman itu berkurang, artinya sudah Hmm, tidak lagi di situ karena memang sudah disediakan apa namanya tempat khusus untuk melakukan atau menuangkan kreativitas siswa. Kalau tadi yang iya. suka bercanda, suka apa itu nanti lewat seni, Mm-mm. peran atau drama itu. Nah, nanti yang kreatif dalam hal tulisan di segala tempat tadi mungkin sudah ada tempat khusus, maka ya mungkin sudah tidak lagi di tempat-tempat yang lain, artinya tempat-tempat yang lain yang memang tidak diperbolehkan, misalnya gereja Iya. atau di Mm. apa tempat apa milik pribadi teman seperti itu. Itu Iya. Pak. Oke, luar biasa Pak Warna. Ini sangat menarik ya. Eh, untuk selanjutnya Pak, mungkin langkah konkret atau bentuk komitmen Bapak itu seperti apa Pak? Untuk merealisasikan atau ya merealisasikan keinginan atau cita-cita Bapak itu tadi. Ya berarti kan langkah awal berarti otomatis saya harus koordinasi Mm, apa mm. namanya teman sejawat, kemudian Terus? beberapa guru Mm, yang kaitannya tadi dengan seni, kemudian mm, kita konsultasikan kepada kesiswaan kira-kira setuju atau enggak. Kalau memang itu mm. disetujui nanti kita lanjut ke kepala sekolah kira-kira untuk mengatasi ini itu, dan kalau itu di ACC ya kita tinggal eksekusi artinya apa menjalankan saja, Oke, tinggal konfirmasi ke guru-guru yang bersangkutan seperti itu oke. atau bagian-bagian yang Kalau ada hubungannya dengan mm, itu. kalau menurut Pak Warno nih, kira-kira waktu yang tepat untuk melaksanakan upaya tersebut itu yang bisa kita lakukan kapan, Pak? Mungkin kalau sekarang mungkin memang belum pas karena memang untuk sekarang bulan ini itu baru ada penilaian akhir semester. Mungkin Mm-mm. untuk koordinasi agar lebih matang dalam pelaksanaannya itu mungkin nanti di awal semester genap, jadi Mm-mm. bulan Januari. Jadi nanti Mm-mm. koordinasinya mungkin di bulan-bulan Desember, nah nanti di apa namanya di awal semester genap itu baru dimulai. Oke, Seperti itu, Pak. oke, Pak. Jadi untuk pelaksanaannya nanti di semester ya, Pak, akhir semester ini ya, Ya, atau awal semester genap nanti ya. Nah, Pak, karena ini kan melibatkan beberapa pihak ya, Pak. Kira-kira menurut Bapak, siapa saja pihak yang dapat membantu Bapak ini untuk menjaga komitmen dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Pak? ya kalau pihak-pihak yang terkait berarti mungkin semua semua guru bisa saja. Karena kalau itu sudah disepakati disetujui oleh kepala sekolah berarti kan itu sebuah tanggung jawab seluruh guru kan. Guru juga ikut bertanggung jawab. Misalkan tadi yang ada hubungannya guru lain juga. Kemudian dari kesiswaan itu nanti yang apa namanya yang uh, uh, apa sarprasnya. Kemudian ada lagi apa namanya
dari saya pribadi, Anda sebagai wali kelas juga harus Iya, ikut mendukung itu. Nah, kemudian yang oke, paling berperan di sini adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti itu otomatis kan apa namanya partisipasinya beliaunya kan sebagai mentoring, artinya ini sudah disetujui dan apa namanya beliau sebagai pemimpin sekolah, maka beliaulah yang akan memonitoring jalannya apa namanya program tersebut. Seperti itu, Bapak. oke. Wah, artinya banyak ya Pak ya yang terlibat nanti untuk dalam melakukan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan atau sekolah inginkan gitu. Ya, Oke, Pak Warno, ye, eh, kita sudah cukup lama ini melakukan percakapan coaching ini. Kira-kira Pak, setelah coaching ini mungkin langkah konkret yang akan Bapak lakukan pertama kali yang bisa dilakukan apa Pak? kalau langkah pertama ya langkah yang konkret mungkin pertama tadi untuk bisa ide saya atau keputusan tadi saya harus segera Mhm, mengkomunikasikan mhm. apa yang menjadi gagasan saya yang memang itu eh, apa namanya sangat apa dibutuhkan siswa untuk ini tadi untuk menyalurkan beberapa apa namanya kreativitas siswa mulai dari kreativitas tangannya kemudian kreativitas apa lisannya itu biar tersalurkan seperti itu. Jadi Oke, langkah siap. pertama ya saya harus segera mengkomunikasikan Mhm. seperti Oke, itu. luar biasa Pak Warno. Jadi setelah banyak tadi yang gagasan Pak Warno sampaikan berkaitan untuk me, apa namanya mengoptimalkan kreativitas siswa melalui Hmm. berbagai upaya yang dilakukan oleh Bapak bersama sekolahan itu tadi hal yang akan Bapak lakukan setelah coaching ini salah satunya adalah segera mengkomunikasikan yang artinya ada bentuk perencanaan dengan pihak-pihak yang tentunya terkait dalam hal tersebut. Begitu ya Pak? Ya, tepat sekali, Oke. Pak. Pak Warno, em, sayang sekali waktu kita ini terbatas. Tapi saya ingin Ya, tahu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan ini, Pak. perasaan saya ini sudah sangat senang, artinya senang dalam artian apa yang menjadi selama ini menjadi permasalahan dan ganjalan di hati saya sudah luapkan kepada Pak Rian dan kemudian ya sedikit banyak sudah mendapatkan tanggapan dan bahkan sampai menemukan solusinya seperti itu, Pak. Iya, luar biasa. Saya juga berterima kasih Bapak dari apa yang panjenengan sampaikan itu juga menjadi inspirasi, motivasi bagi saya yang mana juga nanti bisa saya terapkan di sekolah saya. Jadi saya rasa panjenengan dan saya ini sama-sama belajar. Baik, Pak Warno, em, Siap, mungkin Pak. kita akhiri. Terima kasih atas em, waktu yang telah diluangkan, telah berkenan ngobrol dengan saya. Iya, Em, Bapak. saya selalu semangat, sukses selalu, Ya, dan ih, semoga tujuannya bisa tercapai. amin. Terima kasih, Pak Rian. Sama-sama Pak Warno, saya juga terima kasih. Selamat siang, Bapak Rian. Siang Pak Warno. Alhamdulillah, sudah lama nggak bersua dengan Bapak Rian. Ternyata bisa bertemu kembali di ruangan yang memang secara spesial hanya untuk orang-orang tertentu. Iya, Bagaimana Pak Rian kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Bapak Rian, eh, kira-kira pertemuan kita hari ini, kira-kira mau membahas apa ini? Iya Pak Warno, ini saya itu butuh temen ngobrol Pak. Saya ini apa ya?
akhir-akhir ini itu sedang merasa sedikit ya gelisah lah Pak. Gitu Pak. Oke, bisa. Oke, kira-kira berarti hubungannya dengan siapa ya? Gelisah karena Ah, apa? gelisah saya ini Pak, itu karena saya ini kan sekarang mengajar di kelas rendah Pak. Hmm, Sebelumnya saya mengajar di kelas tinggi di SD. Saya yang dulu karena saya dimutasi karena hmm, regrouping, saya ditempatkan di sekolah rendah yang mana siswanya memiliki karakter yang berbeda Pak. Gitu Pak. hmm, oke. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan pas pindah apa namanya Pak Rian itu dari kelas atas kemudian apa namanya pindah ke kelas bawah itu kira-kira permasalahan yang menjadi Pak Rian itu menjadi gundah atau merasa apa ya merasa kurang enak itu kira-kira masalahnya apa? Iya Pak. Ini tuh karena sebelumnya Pak, saya merasakan siswa itu kalau di kelas tinggi itu mudah diatur, yang mana banyak yang sudah mandiri, ya katakan eh, ketika diberi sekali instruksi gitu sudah bisa melakukan, tapi kalau di kelas rendah itu banyak yang belum bisa. Terkadang instruksi itu perlu diberikan berkali-kali, bahkan sampai 5 kali, 6 kali gitu Pak. Nah, saya tuh pengennya itu ya siswa itu bisa lebih mandiri lah, lebih fokus karena ketika saya menyampaikan instruksi itu terkadang itu siswa itu rame sendiri, Pak. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak didengar. Nah, Hmm, maka dari itu saya ketika sudah menyampaikan instruksi, nanti tiba-tiba ada siswa lain lagi, Pak, yang tanya, yang ditanyakan itu hal yang sama dengan apa yang hmm, sudah saya instruksikan sebelumnya, gitu Pak. oke. Kira-kira selain itu ada enggak, Pak? Selain selain itu karena mungkin belum mandiri atau perintah harus diberikan berkali-kali. Selain itu ada enggak? Atau cuma itu saja? Ya, kedepannya itu Pak, saya itu pengennya itu siswa itu mudah menangkap apa yang saya sampaikan. Artinya Hmm, ada apa atensi Pak, kalau istilahnya nggih. Ada hmm, atensi ketika saya itu mengajar di depan kelas, itu siswa itu tertarik untuk melihat, untuk mendengarkan, menyimak apa yang saya sampaikan, kira-kira seperti itu Pak. gitu. Oke, oke, oke. Eh, kira-kira ini menurut Pak Rian, kira-kira dengan siswa seperti itu, kelas bawah yang belum mandiri, itu kira-kira menurut Pak Rian bisa diarahkan ke lebih baik nggak? Maksudnya biar mandiri itu kira-kira bisa nggak? Harusnya itu bisa Pak, harusnya Pak. Nah, Karena bisa. kalau saya lihat itu beberapa sekolah itu bisa Pak menerapkan Pak. Gitu Pak. Hmm, oke. Oke, kira-kira kalau Pak Rian sudah yakin itu bisa, kira-kira kira-kira harapan Bapak nanti untuk kelas yang sekarang jenengan ampu, kira-kira apa Pak harapannya? Kan tadi bisa, Ya, yakin bisa, berarti harapannya untuk bisa mewujudkan kelas itu harapannya apa? ya anu Pak. Jadi saya berharap siswa itu lebih mandiri Pak. Dalam arti mandiri itu bisa memahami instruksi dengan jelas dan seksama. Artinya saya tidak perlu me- menyampaikan instruksi berkali-kali. Nah, tapi apa namanya, siswa bisa memahami apa yang saya sampaikan sehingga waktu dalam pembelajaran itu tidak tidak terbuang dan durasinya itu lebih efektif dalam pembelajaran. Karena kalau apa perintahnya diulang-ulang terus kan banyak waktu yang terbuang, Pak. Gitu, Pak. Hmm, oke. Nah, itu harapan Bapak. Hmm. Eh,
menjadi apa namanya kelas yang mandiri ya. Nah, kira-kira Pak Rian eh, pasti punya trik atau punya cara yang itu bisa bagaimana anak-anak walaupun di kelas bawah itu bisa mandiri. Kira-kira Pak Rian punya enggak punya cara tersendiri atau cara lain yang di situ agar Pak Rian bisa mengarahkan anak-anak kelas bawah itu biar lebih mandiri gitu. Kira-kira Eh, ada enggak? beberapa kali itu saya lakukan. Sebenarnya siswa itu di kelas rendah itu suka menyanyi, Pak. Oke. Nah, suka nyanyi, suka itu loh Pak, tepuk-tepuk seperti itu. Itu kan Oke. kan karakternya kan masih sedikit terbawa ya dari kelas 1-2 yang mana banyak melakukan kegiatan bermain sambil belajar ya Pak ya. Jadi siswa itu belajar itu jadi menyenangkan gitu Pak. Hmm, Oke, berarti caranya adalah dengan itu tadi ya, dengan cara mengkombinasikan apa tadi Iya, pembelajaran atau perintah dalam bentuk tadi ya, dalam bentuk apa iya tadi? jadi Nyanyian atau ya nyanyian melalui nyanyian atau tepuk-tepuk itu siswa itu sebenarnya eh, lebih mudah dikondisikan. Jadi tidak hmm, tidak apa namanya rame sendiri Pak karena ya kalau instruksi saja kalau apa namanya saya istilahnya ceramah saja itu memang siswa itu kurang tertarik oke, gitu Pak. oke, berarti sudah tahu ya bagaimana triknya untuk apa namanya melatih siswa agar lebih mandiri dan lebih apa namanya lebih tanggap terhadap apa namanya perintah. Ya, jadi dengan tadi sudah disampaikan Pak Ren dengan cara bernyanyi atau dengan cara apa namanya tepuk tangan atau mungkin bisa bermain game seperti itu. Nah, Iya, iya betul Pak. kira-kira nanti untuk apa namanya langkah berikutnya kan ini sudah punya cara atau strategi untuk agar anak kelas bawah itu biar lebih mandiri. Caranya dengan diajak bernyanyi, diajak tangan. Nah, kira-kira nanti Pak Rian untuk uh, mewujudkan itu, langkah pertama yang Pak Rian lakukan apa? Ini Pak, saya ini justru mendapat ide. Jadi saya tersadar karena siswa ini kan senang dalam apa bermain sambil belajar. Nah, saya besok mungkin akan mencoba bagaimana membiasakan siswa, mengkondisikan siswa itu melalui ice breaking, Pak. Gitu, Oh Pak. ya, Jadi oke. sebelum Berarti pembelajaran atau ketika siswa itu sudah terlihat jenuh, biasanya ditandai dengan ngobrol sendiri. Nah, itu mungkin saya akan memanfaatkan ice breaking, Pak, untuk mengkondisikan siswa agar konsentrasi atau fokusnya bisa bisa kembali pada eh, subs- pada saya gitu, Pak. oke. Kira-kira nanti karena ini idenya sudah dapat. Nah, untuk melaksanakan apa rencana aksi yang Pak Rian tadi susun, kira-kira butuh pihak lain enggak apa namanya biar memaksimalkan apa namanya rencana yang Bapak gagaskan tadi. Ya, mungkin ya yang terlibat di sini, Pak, itu menurut saya antara siswa dengan saya, Pak, yang paling Hmm, terlibat. Tapi kayaknya, Pak, saya bisa Pak tanya ke Bapak Ibu guru yang lain, kira-kira ice hmm, breaking apa yang nanti bisa saya terapkan di kelas sebagai sebagai apa Pak? Sebagai referensi. Nah, gitu nah, Pak, mungkin Pak. oke berarti memang harus ada kolaborasi ya berarti ada kolaborasi tidak hanya Pak Rian sendiri untuk mengurus kelas tapi tetap ada komunikasi dan kerjasama dengan guru lain. Iya kan Pak? Itu Pak. Betul, betul. Iya Pak, iya. Nah, oke, berarti sudah tahu. Kemudian mungkin ada
Apa namanya, apa ya, istilahnya, eee, sarana atau prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana itu enggak, kira-kira? Kira-kira? Mungkin saya juga bisa, Pak, ini memanfaatkan LCD proyektor nanti, Pak, untuk Hmm. membantu saya dalam menyampaikan materi agar lebih menarik. Oh iya, Pak, itu, Pak. Jadi butuh Hmm. prasarana juga, Pak, ini nanti. Oke, berarti Pak Rian harus ini bisa mengkomunikasikan ya, jadi kolaborasi tadi selain kepada teman sejawat tentang bagaimana ekspresi yang baik, kemudian ada lagi yang memang itu secara tidak apa ya, itu juga memberi dukungan, misalkan sarkas tadi harus pakai RCD biar bisa memutarkan seperti itu. Nah, kira-kira uh, rencana Pak Rian untuk melaksanakan tadi gagasan atau komitmen yang sudah Pak Rian sampaikan tadi, kira-kira mulai kapan? Saya rasa secepatnya sih, Pak. Kalau Hmm. itu besok saya bisa laksanakan, Pak. Oke, oke, bagus sekali. Oke, gimana untuk apa namanya? Untuk rencana kedepannya, langkah Ya, yang paling konkret yang bisa dilakukan apa, Pak Rian? jadi ini ya, Pak, menurut saya yang pertama pasti saya akan memastikan ketersediaan sarana prasarananya dulu ya, karena itu nanti akan saya manfaatkan. Yang kedua, saya akan mengomunikasikan ice breaking apa saja yang bisa menjadi referensi bagi saya pada teman sejawat. Jadi nanti saya harapannya mendapatkan ice breaking yang bervariatif untuk yang apa, untuk bisa saya terapkan pada kelas saya. Selanjutnya, ya saya terapkan secepatnya, Pak. Oke, berarti uh, pertemuan kita ini berarti sudah menemukan sebuah solusi, ya Pak ya. Jadi Iya, tadi Pak. Pak Rian uh, ada beberapa masalah terkait dengan apa namanya pembelajaran di kelas bawah. Yang Pak Rian juga sudah mengutarakan bagaimana harus mengambil strategi untuk bisa mengarahkan anak-anak yang lebih mandiri. Oke, kira-kira dengan obrolan ini tadi, kira-kira bagaimana perasaan Pak Rian untuk sekarang? Wah, saya terus terang merasa lega, Pak. Jadi hal yang sebelumnya belum pernah terfikirkan oleh saya melalui apa, percakapan ini, saya menjadi lebih terbuka, Pak, wawasannya, Pak. Lebih Berarti siap, plong. berarti siap melaksanakan ya Pak ya? Siap, Pak Warno, siap, Oke, siap. oke. Itu saja Pak Rian karena sudah mepet dan Pak Rian juga harus kembali ke kelas. Ini saya cuma bisa menyampaikan semoga nanti apa yang menjadi gagasan ide Pak Rian bisa berjalan dengan baik. Itu saja ya. Siap, Pak Warno, terima kasih atas kesediaannya mendengarkan curhatan saya ya, Pak, ya. Oke, terima kasih Pak, sama-sama. Oke.